Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, Shalom. Shalom, haleluya. Saya menyapa setiap kita yang ada di tempat ini, dan saya juga menyapa buat setiap kita yang mengikuti ibadah secara online. Biarlah kita boleh menikmati hadirat Tuhan, biarlah kita boleh menikmati lawatan Tuhan, dan kita tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Sekarang mari kita satukan hati kita di dalam doa untuk kita akan memulai ibadah kita saat ini. Sungguh kami mengucap syukur Bapa untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua pemeliharaanmu, untuk semua kasih setia-Mu, untuk semua anugerah-Mu yang telah Kau curahkan, telah Kau limpahkan bagi kami Tuhan. Dan secara khusus kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh datang ke rumah Tuhan, kami boleh beribadah di rumah-Mu yang kudus, dan kami Tuhan mau bersorak-sorai di hadapan-Mu, kami mau sujud menyembah-Mu, kami mau mendengarkan isi hati-Mu disampaikan bagi kami. Biarlah isi hati kami dibentuk sesuai dengan isi hati-Mu bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus bekerja secara bebas di tengah-tengah ibadah kami. Urapilah setiap pelayanan kami, urapilah ibadah kami, dan biarlah sungguh-sungguh hanya nama Tuhan Yesus Kristus saja yang kami muliakan dan kami tinggikan di atas segala ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami, dan setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin.
walaupun hamba-Mu yang membawakan, menjelaskan firman Tuhan, tolong hamba-Mu juga untuk mendengarkan isi hati-Mu, sehingga kami bersama-sama duduk di kaki Engkau Tuhan seperti Maria, mendengarkan isi hati-Mu, mengerti kehendak-Mu, dan kami boleh dipuaskan, kami boleh dikuatkan, dan kami boleh mendapatkan kelegaan di dalam Engkau. Terima kasih Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami menaikkan pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau, dan kami ingin mendengar firman-Mu seperti Maria duduk di kaki-Mu, mendengarkan Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih tim musik dan para singer yang sudah menghantar kita semua untuk mendengarkan, memuji Tuhan, menaikkan pujian kita kepada Engkau Tuhan. Salam kenal sebelumnya, saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya temannya Emil dan Isai waktu studi di SAAT. Sekarang saya melayani di SPT Bandung, di Bandung tentunya ya, walaupun sebenarnya saya dari Solo gitu ya. Nama saya ada di layar, tapi keluarga saya sering memanggil saya Bibin gitu, bukan nama asli saya gitu ya. Bersyukur pada event Natal ini, walaupun sudah lewat ya tanggal 25, tetapi event Nataru masih kita akan rasakan sampai nanti tanggal 1. Izinkan saya mengucapkan selamat Natal kepada jemaat yang dikasih Tuhan, dan juga selamat mempersiapkan diri gitu. Sebentar lagi kita merayakan event pergantian tahun baru. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah khotbah yang di bawah judul Embracing the Uncertainty, Mary's Journey of Faith. Memeluk atau merangkul ketidakpastian. Dari kita akan belajar dari perjalanan iman Maria, Ibu Tuhan Yesus, begitu ya. Adapun firman Tuhan yang akan mendasari kebenaran firman Tuhan berasal dari Lukas 1, hanya 2 ayat. Bapak Ibu bisa membaca di slide ataupun di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan 2 jemaat semua. Lukas 1 ayat 37 sampai ayat 38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengar dan membaca firman Tuhan ini ya, tetapi yang berjuang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita lebih lanjut mendengarkan apa isi hati Tuhan, saya ingin bertanya kepada jemaat yang dikasih Tuhan semuanya. Siapakah di antara kita yang sudah bisa melihat seperti apa perjalanan hidup jemaat yang dikasih Tuhan di tahun 2025? Sudah ada yang bisa membayangkan Januari Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan akan di mana saja, mengalami apa saja? Sudah ada yang bisa melihat bulan Januari, bulan Februari, apalagi ya? Kalau Januari tadi, adakah yang sudah bisa melihat apa saja yang akan terjadi di bulan Januari? Kalau boleh, silakan angkat tangan. Tidak ada ya, event tanggal 1 pun tidak ada yang pasti melihat ya, saya akan ngapain aja di tanggal 1. Ya, tidak hanya Bapak Ibu semua ya, saya juga demikian. Saya tidak bisa juga melihat apa yang akan terjadi di tanggal 1, tanggal 2 Januari, dan selanjutnya sampai nanti saya mau mati pun, saya mati di mana, saya akan meninggal ditemani siapa, saya nggak tahu Bapak Ibu semua ya. Karena memang saya dan kita semua adalah manusia yang terbatas, yang tidak bisa melihat ke depan, yang tidak bisa melihat masa depan. Nah, Bapak Ibu semua, itulah yang membuat kita seringkali berusaha untuk merencanakan dengan baik, betul? Bapak Ibu tentu berusaha merencanakan dengan baik setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, supaya kita bisa menghadapi hal-hal yang tidak pasti, yang kita tidak tahu di masa depan itu dengan persiapan yang matang. Ada yang kalau yang sudah bekerja ya bisa ikut asuransi BPJS atau menabung begitu ya, supaya nanti kalau ada peristiwa-peristiwa yang di luar kontrol
kecemasan? Apakah kita benar-benar dengan persiapan semua yang kita lakukan, kita bisa membuat hidup kita benar-benar pasti bisa overcome semua, menghadapi semua tantangan di depan? Seringkali kita terbelenggu dengan rasa cemas, bukan? Apakah rasa cemas salah? Tentunya sebenarnya tidak, perasaan itu normal. Tetapi memang kita berusaha supaya perasaan cemas, perasaan takut kita tidak mengontrol hidup kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar dari kisahnya Maria. Bapak Ibu mungkin melihat kisah Maria sepertinya kisah yang sering diangkat, nice gitu ya, wah luar biasa jadi seorang ibu Tuhan Yesus gitu ya, dari ibunda tujuh selamat. Kemudian kita mengenalnya juga sebagai perawan yang suci gitu ya, umat Katolik sebegitu mengagung-agungkan identitas Maria ini. Dan kita juga mengenal bahwa Maria itu tunangan Yusuf. Tetapi seringkali kita tidak melihat sebenarnya apa yang dihadapi Maria ketika melakukan 3 tanggung jawab yang sering kita sebut di hari Natal ini. Kita akan belajar bagaimana Maria itu ternyata menghadapi juga ketidakpastian, ketidakmengertian yang dia alami sejak Gabriel datang kepadanya mengatakan bahwa dia akan mengandung bayi juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita jarang mengenali Maria sebagai wanita muda yang teguh dalam menghadapi ketidakpastian hidupnya. Bukan karena dia diperintah oleh Tuhan yang tidak pasti ya, yang tidak punya kekuasaan, tetapi karena Maria walaupun dia didatangi oleh Gabriel, tapi dia juga tidak mengerti setelah Gabriel datang dia akan melakukan apa aja, dia akan menghadapi apa aja. Kita kadang-kadang tidak memahami bahwa Maria ini sebenarnya tokoh yang sangat-sangat wonderful, sangat luar biasa. Dia wanita yang muda, wanita yang sebenarnya belum punya banyak pengalaman hidup gitu ya, tetapi dia punya keteguhan iman di dalam menghadapi ketidakpastian dalam hidupnya. Dia wanita muda dari kota kecil di Nazaret gitu ya. Saya yakin sepertinya tidak lebih kecil daripada Malang deh, walaupun dikatakan desa kecil soalnya. Malang sudah jauh lebih modern daripada Nazaret tentunya. Dia waktu itu hidupnya berubah sekejap mata, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dia awalnya perawan yang hanya menantikan pernikahannya dengan Yusuf. Ada yang di antara Bapak Ibu yang menantikan pernikahan atau sudah pada menikah semua? Ada yang belum ya, yang ada di belakang masih kecil gitu, masih jauh gitu ya. Nah, Maria ini menantikan pernikahannya dengan Yusuf gitu ya, tapi gara-gara Gabriel datang gitu ya, ternyata dia tidak hanya menantikan pernikahannya dengan Yusuf, ternyata Gabriel utusan Tuhan itu mengatakan bahwa dia akan melakukan panggilan besar, yaitu sebagai ibu sampai sekarang. Mungkin jemaat yang dikasih Tuhan, wah hebat ya, itu panggilan yang sangat bergengsi dong. Kalau sekarang mungkin kalau Maria zaman sekarang, wah aku akan jadi ibunya juru selamat begitu. Dia akan langsung mungkin foto gitu ya, kemudian posting di sosial media, bisa jadi trending topik gitu ya, dan dia bisa menceritakan bahwa saya ditemui Gabriel gitu kan, begitu ya. Sesuatu yang sangat bergengsi, panggilan yang sangat tentunya membuat dia luar biasa. Tetapi di dalam panggilan yang memang sangat menakjubkan ini, menjadi pengantara kelahiran sang juru selamat dunia, tetapi sebenarnya Maria punya banyak pertanyaan tentunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Maria tentu setelah dijumpai Gabriel waktu itu dia akan bertanya-tanya, lalu kalau nanti Yusuf tahu saya mengandung dan saya mengandung bukan
Dan lebih dari itu, jemaat yang dikasih Tuhan, Maria juga tentu berpikir, kalau sampai Yusuf pun sudah menolak, keluarganya menolak, bisa saja tekanan sosial akan diterimanya. Dia akan dibully, dirajam karena seorang yang mengandung di luar nikah itu haram pada waktu itu. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, Maria tidak tahu bagaimana ini menghadapi tekanan dari keluarganya Yusuf, dari tekanan sosialnya, bagaimana ini? Maria tidak mengerti untuk itu. Dan dia pun juga tidak mengerti bagaimana dia akan menjalani hari-hari. Kemudian dia juga, ketika dia sudah taat, jemaat yang dikasih Tuhan, akhirnya oke, tetap saya mengiyakan gitu ya panggilan Tuhan, dia tidak menolak. Ternyata tekanan politik tetap juga datang. Kaisar Agustus di tengah dia mengandung ya, Maria mengandung hamil besar, disuruh jalan dari Nazaret ke kota Bethlehem. Ketika saya belajar, ternyata itu jauh sekali jemaat yang dikasih Tuhan, 150-an kilometer sekitar itu. Dan dulu tidak ada kereta api, tidak ada mobil. Bagaimana jemaat yang dikasih Tuhan, Maria dan Yusuf berjalan menuju Bethlehem untuk taati Kaisar Agustus ini. Dia tidak mengerti bagaimana di jalan ya, nanti saya sudah hamil tua, capek, tidak bisa satu hari selesai. Saya belajar juga sekitar bisa sampai 7 harian berjalan menuju Bethlehem ini. Dan ketika sampai di Bethlehem pun ternyata persalinannya juga kita tahu bahwa ternyata Maria tidak mendapatkan kenyamanan. Jemaat yang dikasih Tuhan bisa tahu bahwa ternyata bayi juru selamat itu lahir di di kandang, kemudian dia ditaruh di palungan. Ini ada simbolnya ya. Jemaat yang dikasih Tuhan, Maria benar-benar tidak berpikir, saya sudah taat loh, saya sudah menyerahkan diriku untuk taat sebagai hamba Tuhan. Tapi kenyataannya banyak sekali hal-hal yang tidak menyenangkan, perjalanan yang jauh, sesuatu yang di luar prediksinya. Mestinya kalau sudah taat akan diberkati dong, akan banyak hal baik dong yang dialami. Ternyata Maria tidak mengalami itu. Dan bahkan jemaat yang dikasih Tuhan, ternyata setelah Yesus lahir pun ternyata kirain hanya tinggal membesarkan gitu ya. Ternyata ada lagi masalah lagi dari Herodes. Ternyata semua anak disuruh dibunuh gitu ya. Dan akhirnya apa yang membuat Yesus dan Maria dan papanya ya Yusuf akhirnya harus mengungsi. Jemaat yang dikasih Tuhan, satu hal demi satu hal, tekanan demi tekanan Maria alami. Padahal dia sudah taat loh. Ancaman demi satu ancaman dialami Maria. Ketidakpastian demi ketidakpastian dia alami. Bahkan nantinya sampai seorang ibu ya, kalau ingin anaknya besar, ingin menjadikan anaknya itu sukses, tetapi ternyata anaknya justru ditolak banyak orang dan akhirnya disakitkan. Jemaat yang dikasih Tuhan, Maria menghadapi ketidakpastian demi ketidakpastian. Sama seperti kita, manusia biasa. Kita manusia biasa, Maria juga manusia biasa. Mereka benar-benar, Maria dan Yusuf benar-benar mengalami bahwa ada ketidakpastian demi ketidakpastian yang dia hadapi. Jemaat yang dikasih Tuhan, Maria bisa saja meratap, bukan? Maria bisa saja menggerutu. Maria bisa saja menyerah. Sudah, saya tidak mau lagi. Ternyata ketaatan saya tidak menghasilkan hal yang baik. Saya sudah melakukan semuanya. Saya sudah mau jalan ke sana ke sini. Jadi ketika habis besar dia jalan jauh. Ketika dia bawa anak kecil dia jalan jauh juga ke Mesir. Dari Bethlehem ke Mesir ternyata juga sekitar 7 harian jalan kaki. Jemaat yang dikasih Tuhan, Maria taat tetapi tetap mengalami ketidakmengertian tentang masa depannya. Tidak mengerti bagaimana panggilan Tuhan akan dia alami, jalani sepanjang hidupnya. Nah, kita akan belajar jemaat yang dikasih Tuhan untuk menghadapi tahun 2025 ya, yang kita juga tidak tahu, tanggal 1 pun kita tidak tahu ya, masih ada apa enggak ya kita ya. Belum tentu Tuhan mengizinkan kita juga ada
ada loh di event tanggal 1 itu, karena kita benar-benar tidak tahu apa yang terjadi 1 jam ke depan pun kita juga tidak tahu. Kita kan belajar bagaimana Maria yang sebenarnya juga menghadapi ketidakpastian, tetapi Maria ini ternyata bisa menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik. Yang pertama yang perlu kita lakukan jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimana kita menghadapi ketidakpastian hidup kita di masa depan. Bukan karena Tuhan kita tidak baik, bukannya Tuhan kita tidak maha kuasa ya, tetapi karena keterbatasan kita. Nah, bagaimana kita akan belajar? Yang pertama dari Maria kita belajar bahwa kita bisa mengeluh ketidakpastian itu ya. Kita tidak menyangkali bahwa ada ketidakpastian yang kita tidak tahu, tidak pengertian kita. Kita tidak menyangkali, tapi kita bisa mengeluh ketidakpastian itu, uncertainty ini, dengan yang pertama mengenali siapa diri kita atau identitas kita. Di Lukas 1 ayat 38 jelas sekali Maria mengenali identitasnya. Dia mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dan di dalam bahasa aslinya lebih dari hamba, jemaat yang dikasih Tuhan, ditulis a female slave, jadi seorang hamba wanita. Jadi tidak saja seorang yang tidak punya hak, tetapi juga wanita yang lemah karena dia wanita, gitu ya. Sangat jelas sekali perbedaan di masa lalu ya, di zaman dahulu, bahwa wanita sangat dibedakan. Mengapa ya kita perlu mengenali identitas kita di hadapan Tuhan? Masa sih ini efek dengan kepastian hidup kita ke depan? Sangat-sangat bersangkutan, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Kita akan lihat ada seorang spiritual yang sangat terkenal ya, Santo Agustinus gitu ya. Mungkin rekan-rekan yang studi teologi akan tahu bahwa ini tokoh penting gitu ya di dalam kekristenan. Dia mengatakan, dia berdoa begini jemaat yang dikasih Tuhan, anugerahkanlah ya Tuhan supaya aku mengenal diriku. Dia tidak mengenal berikan aku mobil mewah, berikan aku rumah yang besar, kesuksesan, tapi dia berdoa supaya aku mengenal diriku sendiri. Tujuannya bukan hanya mengenal, ternyata ada yang penting di bawahnya, kalimat selanjutnya ya kita perhatikan, sehingga aku boleh mengenal Engkau. Ternyata mengenal diri, mengenal identitas kita, siapa kita, itu sangat berkaitan dengan pengenalan kita akan Tuhan. Kadang kita cenderung menolong diri kita atau orang yang kita layani ya, saya sendiri juga begitu. Saya berusaha untuk menolong dia untuk mengerti Tuhan itu hebat, berkuasa, dan lain sebagainya. Tanpa saya berjuang untuk menolong dia untuk mengerti siapa dirimu di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, Agustinus mengatakan bahwa ini sangat berkaitan, sehingga dia mendoakan hal ini lebih penting, lebih utama daripada dia berdoa tentang kesuksesan. Mengenal diri itu menolong kita untuk bisa mengenal Allah. Dan ada satu lagi catatan yang perlu kita tahu, bahwa dalam mengenali diri kita bukan berdasarkan apa kata dunia atau kata lingkungan kita, tetapi berdasarkan Allah mengenal diri kita. Ini saya ambil dari buku yang ditulis oleh David Benner ya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita perlu tahu siapa kita. Dari mana mengetahui siapa diri kita di hadapan Tuhan? Tentu dari firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebenarnya di Alkitab banyak sekali identitas yang Tuhan berikan kepada kita, ayat demi ayat begitu ya, dari PL maupun PB ada banyak kalimat atau identitas yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita sudah mengenalinya? Kalau tadi Maria mengenali identitasnya bahwa dia adalah seorang hamba wanita milik Allah. Tetapi sebenarnya tidak hanya itu, jemaat yang dikasih Tuhan. Dari kitab Lukas sendiri, Maria di dalam pujiannya dan beberapa pernyataan Maria di dalam proses menyelesaikan panggilannya sebagai ibu juru selamat, Maria juga mengenal bahwa ternyata dia itu pribadi yang diperhatikan oleh Allah. Nanti kita akan lihat di bagian akhir bagaimana Maria memuji Tuhan bahwa Allah itu mengasihi dia juga walaupun dia adalah seorang hamba. Namun sebenarnya ada banyak lagi identitas yang Tuhan berikan buat jemaat yang dikasih Tuhan dan buat saya. Kita dari PL ya, Kejadian 1 ditulis kita itu ciptaan yang segambar dengan
Di dalam kitab Mazmur ditulis ada bahwa kita diciptakan dahsyat dan ajaib. Ada di kitab Yesaya bahwa kita itu dicintai Allah. Dan bahkan di Yohanes 1 ayat 12 juga dikatakan kita diangkat menjadi anak Allah di dalam Kristus. Jadi ada banyak sekali identitas yang sebenarnya anak Allah karuniakan, anugerahkan kepada kita. Dan kalau kita menerima, mempercayainya seperti Maria, maka kita bisa saja kuat seperti Maria. Ketika Maria mengenali dirinya bahwa dia adalah hamba wanita milik Allah, dia menyadari tidak ada hak buat dia untuk melawan, walaupun dia harus jalan jauh, walaupun harus terancam oleh padang gurun dan perjalanan yang menyesatkan di tengah kehamilannya, dan ketika dia membawa anak kecil ketika mengungsi ke Mesir, tetapi Maria taat kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mengenali diri tidak mudah ya, walaupun tadi saya sudah beritahu, oh Bapak Ibu sekalian bisa baca Alkitab gitu ya, di PA atau BB, gak mudah. Kenapa? Saya sendiri mengalami proses ini. Saya tahu saya katanya anak Allah menurut Alkitab. Saya tahu saya ini katanya ciptaan yang segambar dengan Allah. Tetapi faktanya ketika saya hidup gitu ya, di tengah pekerjaan, di tengah ketemu di lingkungan pelayanan, dan dulu waktu di dalam keluarga yang paling susah, saya sering kali mendapatkan identitas atau cap-cap label-label dari keluarga sebagai identitas yang menurut ukuran atau tuntutan atau ukuran mereka, tidak ukuran Allah. Walaupun saya anak Allah di rumah, saya mendapat cap buruk juga dari mama dan papa saya, dan itu sangat sulit sekali untuk saya keluar dari identitas itu. Dan saya cermati bahwa ketika saya berjalan dalam perjalanan rohani saya kesulitan untuk mengalami janji-janji Allah karena saya lebih mendengarkan apa kata dunia, mendengarkan apa kata mama saya, mendengarkan apa kata papa saya yang sangat tidak puas dengan diri saya. Kita perlu pertolongan Allah, jemaat yang dikasih Tuhan. Dan kita bersyukur Maria ditolong Allah untuk bisa mengerti identitasnya sebagai hamba perempuan milik Allah. Dan dengan demikian dia menyadari bahwa dia tidak punya hak, dia lemah, tetapi dia dikaruniai dan diperhatikan oleh Allah. Ini nanti ada di ujiannya Maria di Lukas perikop yang lain. Jemaat yang dikasih Tuhan, dengan demikian Maria setelah dia sadar akan identitasnya, dia bisa tunduk dan mengikuti skenario Allah yang walaupun tidak masuk akal gitu ya. Saya belum menikah, tapi saya hamil. Masa sih? Kan mestinya begitu ya. Skenario yang dipenuhi dengan ketidakpastian menurut akal manusia. Maria bisa tak di tengah ketidakpastian? Karena dia tahu siapa dirinya. Jemaat yang dikasih Tuhan juga bisa taat kepada Allah walaupun tidak tahu tanggal 1 itu saya masih hidup apa enggak ya gitu ya. Tetapi ketika jemaat yang dikasih Tuhan tahu bahwa jemaat yang dikasih Tuhan adalah anak-anak milik Allah, kepunyaan Allah di dalam Yesus Kristus, maka itu akan membuat jemaat yang dikasih Tuhan berani berjalan ke depan bersama dengan Tuhan. Mari kita kenali identitas jemaat yang dikasih Tuhan seperti Maria ya. Jangan sampai nanti pulang jemaat yang dikasih Tuhan belum menemukan. Saya berharap semuanya menemukan siapa saya ya di hadapan Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan seperti Maria juga, hamba yang perempuan, hamba perempuan milik Allah juga, dan cowok hamba pria milik Allah juga gitu ya. Sehingga kita terus ditopang dalam menghadapi ketidakpastian yang pasti kita alami seperti Maria. Nah selanjutnya jemaat yang dikasih Tuhan, yang kedua, apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi ketidakpastian seperti Maria karena kita tidak mengerti masa depan. Yang kedua adalah kita perlu menerima atau berdamai gitu ya dengan identitas yang kita alami, ketidakmengertian kita, dengan menerima diri kita dan juga menerima kondisi. Seringkali kita merasa, kenapa sih saya tidak tahu masa depan saya? Beberapa waktu yang lalu saya sempat berdoa, Tuhan tolong beritahu saya nanti setelah pensiun gitu ya, karena saya sudah jadi karyawan pelayanan tetap di SCT Bandung. Jadi saya merasa kalau sudah saya pensiun, saya mau tinggal di mana ya Tuhan? Tolong beritahu
tahu, saya bergumul dengan bagian itu. Saya tidak mengerti, tolonglah Tuhan beritahu supaya saya bisa menyiapkan dengan baik. Nah, saya bergumul, tapi ketika saya menyadari, ketika saya belajar sendirian tentang Maria, saya menyadari bahwa walaupun saya tidak tahu tentang masa depan saya, tetapi saya berdamai dengan ketidakmengertian saya. Saya berdamai dan menerima, memang tidak bisa tahu. Tanggal 1 Januari aja saya tidak tahu, nanti sore aja saya tidak tahu. Jadi saya benar-benar berdamai dengan identitas saya, keterbatasan saya. Seperti Maria berkata dalam Lukas 1 ayat 38, kata sesungguhnya aku hamba Allah. Jadi kata sesungguhnya itu tidak sekedar menyadari, oh saya hamba Tuhan, hamba perempuan milik Allah. Enggak hanya itu, tidak hanya tahu, tetapi dia berdamai. Saya ini memang hamba, saya ini menyadari saya memang lemah, tetapi saya dikaruniai dan dikasihi Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, langkah kedua ini juga tidak mudah. Kenapa? Seringkali dunia, tempat kerja, bahkan mungkin keluarga kita menuntut kita lebih dari apa yang kita mampu, kan? Seringkali kalau mama dan papa saya ya seringkali tidak puas kalau saya membersihkan rumah waktu kecil gitu ya. Seringkali mama papa saya tidak puas kalau saya membantu mereka di toko kecil milik kami waktu kecil juga. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali orang-orang menilai kita tidak puas dengan hidup kita. Itu yang membuat kita susah menerima siapa kita. Dan Maria bersyukur menerima pertolongan Tuhan sehingga dia bisa menerima berdamai dengan ketidakmengertiannya, ketidakmampuannya menghadapi hal-hal yang berat yang dia alami bersama dengan Yusuf dalam perjalanan melahirkan dan mengasuh Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk bisa menerima diri dalam pengalaman saya dan saya lihat dari pengalaman hidup Maria, kita perlu mengalami Allah dalam relasi kita sehari-hari. Ketika kita melihat bahwa Allah kita itu Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai, seperti Maria merasakan ya bagaimana Tuhan memelihara di dalam masa kelahiran Yesus, walaupun harus melahirkan di kandang domba, tetapi Maria mengalami pemeliharaan Tuhan. Bagaimana lepas dari Herodes seperti itu, Maria mengalami bahwa Allah itu Allah yang Immanuel. Kemudian Maria juga mengalami bahwa Allah itu Allah yang ingin berrelasi dengan kita secara personal. Bagaimana dia bisa bercakap-cakap dengan Allah dengan baik, dengan kalau di Alkitab yang lain ya di Roma 8 ayat 15 itu Tuhan ingin menjadi Bapa kita. Suatu relasi yang dekat, intim gitu ya. Mungkin Papa jemaat yang dikasih Tuhan seperti Papa saya tidak pernah puas dengan hidup Anda dan saya juga. Nah, Tuhan mau berrelasi intim dan personal dengan Bapak Ibu semuanya. Dia Allah yang rindu bersekutu dengan kita, maka Ia pun mencari kita melalui kedatangannya di dalam Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam relasi kita dengan Tuhan sehari-hari, kita tidak perlu takut membongkar kebobrokan kita. Seringkali seperti yang kita alami ya, kita sering ditolak oleh orang tua, seperti cerita saya tadi, saya merasa orang tua saya tidak pernah puas dengan diri saya, maka saya cenderung takut. Tuhan tahu bahwa saya ini bodoh, atau saya itu sebenarnya nggak sesempurna mama saya gitu ya. Tetapi kita bisa membongkar diri kita ya, kebobrokan demi kebobrokan kita di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu malu bahwa kita benar-benar nggak sanggup membaca masa depan, bahkan sekarang pun kemampuan kita untuk meraih masa depan pun juga tidak mudah begitu. Kita tidak perlu menyimpan sampah-sampah kita seperti sampah-sampah hidup kita ya, seperti kita menyimpan di dalam karpet. Cuma jadi dikasih Tuhan, kalau di rumah ada karpet, Bapak Ibu menyimpan satu sampah sehari belum kelihatan ya. Tapi kalau 2 hari dan sampahnya adalah sampah busuk gitu, bagaimana? 2 hari baunya sudah kerasa ya, ada apa di balik karpet itu. Nah nanti kalau setahun coba bayangkan, karpetnya tentu akan menggembung gitu ya. Jadi menutupi sampah atau kebobrokan kita di hadapan Allah seperti kita mengumpulkan karpet, menumpuk sampah-sampah di karpet
tidak ada untungnya, rugi. Kenapa? Karena itu justru menghancurkan dan membuat bau di dalam ruangan perjalanan hidup kita. Allah tertarik untuk mengenal kita, maka dari itu Maria pun berani membuka dirinya untuk mengatakan bahwa sesungguhnya saya ini wanita, hamba wanita milik Allah yang tidak punya apa. Karena dia tahu bahwa bukan Maria yang menemukan Tuhan Yesus atau Bapa yang di surga, tetapi Tuhan yang menemukan Maria dan kita semua. Mari kita bertanya dalam diri kita, apakah kita sudah menerima diri kita sendiri? Dan apakah dengan demikian kita mau menyatakan kepada Tuhan, Tuhan ini kebobrokan-kebobrokanku, ini kejelekan-kejelekanku, supaya Tuhan membereskannya untuk kita semua. Sehingga kita bisa meneladani Maria, dengan demikian kita akan ditolong oleh Tuhan untuk menerima diri kita sendiri. Kita tidak akan marah-marah, kenapa sih saya dilahirkan dengan wajah begini? Kenapa sih saya dilahirkan tidak dalam keluarga yang kaya raya? Kenapa sih saya begini dan begitu? Ketika kita menerima, seperti Maria menerima bahwa dia terbatas, dia hamba wanita yang lemah milik Allah, maka dia bisa menaati Tuhan, dia bisa berdamai dengan keterbatasannya, dan dia bisa menyelesaikan tugasnya di dunia ini dengan baik. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan lanjut ke step yang ketiga ya, yang terakhir. Bagaimana nih kita bisa menghadapi ketidakpastian karena kita tidak mengerti masa depan kita? Seperti Maria, kita perlu menghadapi ketidakpastian dengan kesediaan beradaptasi. Di ayat yang ke-B dikatakan, Maria mengatakan bahwa jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Pernyataan Maria adalah pernyataan yang menggambarkan penyerahan dirinya. Ini pernyataan yang luar biasa, jemaat yang dikasih Tuhan. Walaupun demikian, walaupun ini hanya 5% ya sebenarnya, kata penyerahan tadi menurut satu tokoh penulis dari Navigator yang mengatakan bahwa penyerahan diri, oke Tuhan ini saya, pakai saya. Itu sebuah pernyataan, hanya sebuah penyerahan diri yang hanya 5% dari perjalanan hidup kita, tapi ini bukannya tidak berguna. Ini hal yang sangat-sangat penting sekali. Dan setelah itu kita akan melanjutkan dengan 95% proses ketundukan kita sepanjang perjalanan hidup dengan melakukan latihan rohani. Merangkul diri dengan segala keterbatasan kita, jemaat yang dikasih Tuhan, itu perlu sekali perjalanan rohani yang panjang gitu ya. Merangkul diri dengan segala keterbatasan kita, terus merangkul identitas kita sebagai hamba milik Allah, kekasih Allah. Itu perjalanan rohani yang panjang seumur hidup. Itu tidak bisa hanya satu hari saja. Kita perlu berproses selama hidup kita, sepanjang perjalanan hidup kita. Kita perlu beradaptasi, kita perlu berjuang merangkul keterbatasan kita, ketidakmengertian kita, dan dalam perjalanan hidup kita, kita perlu meneladani Maria. Maria terus melakukan perjalanan latihan rohani itu, begitu ya. Maria terus bersekutu dengan orang-orang yang memberi kekuatan kepadanya. Selama mengandung, dia ketemu mengunjungi Elizabeth, dia diteguhkan di sana. Kemudian selama pelayanan Yesus Kristus yang dihina dan sebagainya, bahkan disalib, Maria dekat dengan murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus menitipkan Maria kepada murid yang dia kasihi. Maria tidak hidup sendiri. Jemaat yang dikasih Tuhan, untuk menghadapi ketidakpastian yang kita tidak mengerti di masa depan kita, kita perlu latihan rohani. Jemaat yang dikasih Tuhan perlu bersekutu dengan jemaat-jemaat yang lain, saling menumbuhkan satu sama lain, karena kita perlu itu. Dan selain itu, Maria juga peka terhadap pimpinan Tuhan. Dia mengkomunikasikan seluruh curahan hatinya ya, ketika banyak dia tidak mengerti, kok Gabriel berkata begini, kemudian kok anakku ngomong begitu ya kepadaku. Ketika di bait suci ya, Tuhan Yesus mengatakan, kenapa kamu mencari aku gitu kan, anakku kok malah ngomong begini ya kepada saya. Ada banyak
Coba jemaat yang dikasih Tuhan, kita coba baca bersama-sama ya, supaya Bapak Ibu bisa lebih fokus lagi. Mulai dari atas. Lalu kata Maria, dari 1, 2, 3. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah nama-Nya. Jemaat yang dikasih Tuhan, perhatikan apakah Maria memuliakan Tuhan karena dia diberkati Tuhan, diberikan kesuksesan, mobil dan sebagainya. Di ayat ini tidak ditulis begitu ya. Dia mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah. Dia bisa berkata demikian karena dia berdamai dengan identitasnya yang hanya adalah hamba, dan dia menerima bahwa dia terbatas. Tetapi dia tahu, seperti yang dikatakan Agustinus tadi ya, karena dia mengenal dirinya, maka dia bisa mengenal Allah yang besar itu, Allah yang memperhatikannya, Allah yang tidak memandang kerendahannya, dalam artian merendahkan Maria yang lemah itu, tetapi justru memperhatikan, menerima, menghargai putri yang dia kasihi ini. Kemudian Maria bahkan mengatakan segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Pede sekali kan jemaat yang dikasih Tuhan. Coba bayangkan jemaat yang dikasih Tuhan seperti Maria. Apakah Maria jemaat yang dikasih Tuhan akan bilang seluruh keturunan, pede sekali dia akan menyebut aku berbahagia. Walaupun jemaat yang dikasih Tuhan perlu tahu, walaupun Maria itu ketika hamil jalan sekitar 7 harian dengan hamil tua untuk melahirkan di sebuah kandang. Jangan berpikir bahagianya Maria ini penuh kenyamanan hidup. Dan ketika dia ngomong itu mengasuh bayi Yesus yang masih mungil, Maria jalan lagi dari Bethlehem ke Mesir, mengungsi di negeri asing selama 2 tahun. Dia mengatakan saya akan berbahagia, bukan karena dia tidak mengalami penderitaan, tetapi dia mengatakan saya berbahagia karena saya tahu siapa Allah saya, dan saya tahu siapa diri saya. Saya itu wanita yang lemah, cuma hamba, tetapi saya tahu saya dikasihi Allah. Jadi penerimaan diri itu membuat Maria bertahan menghadapi ketidakpastian yang dia tidak tahu, tetapi dia sampai mengalami bahwa memang tidak ada yang mustahil buat Allah. Walaupun saya harus susah payah, walaupun anak kandung saya malah mati di kayu salib, dihina dan direndahkan, tetapi saya akan berbahagia sampai keturunan, segala keturunan seterusnya dia akan berbahagia. Karena dia menyadari dirinya, siapa dirinya, dia menerima, berdamai dengan keterbatasannya, dan dia mau berjuang. Apakah jemaat yang dikasih Tuhan sudah memiliki 3 karakter itu? Coba sebelum kita mengakhiri ibadah mendengarkan firman Tuhan, tanyakan dalam hati Bapak Ibu, saudara-saudara masing-masing, siapa saya ya? Jika belum ketemu, nanti ketemu Pak Isai sama Bu Emil ya, untuk diberitahu lebih banyak lagi siapa saya ya, siapa saya. Kemudian setelah tahu, sudah kebayang ya, oh saya ini seperti ini gitu ya, tanyakan apakah jemaat yang dikasih Tuhan berdamai atau membenci hidup diri. Kenapa saya dilahirkan begini? Apakah masih ada begitu? Kalau ada, silakan nanti ketemu Ibu Emil untuk konseling ya, supaya ditolong menyelesaikan kemarahan-kemarahan yang mungkin masih tertimbun di dalam hati saudara. Dan yang terakhir, kalau sudah tahu semuanya, yang nomor 1 dan nomor 2,
firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya itu membekali kita semua ya untuk menyambut pergantian tahun baru 2 hari lagi ya, untuk kita menyadari bahwa sebenarnya memang kita terbatas, tetapi Tuhan mampu menguatkan kita seperti Maria menyelesaikan tanggung jawabnya yang tidak mudah itu. Mari kita, saya undang Bapak Ibu semua berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh belajar dari Maria yang menunjukkan bagaimana hidupnya sangat kokoh di dalam mengiring. Ia kokoh karena dia mengenali siapa dirinya. Dia kokoh karena dia berdamai dengan keterbatasannya. Dan dia kokoh karena terus menjalin relasi dengan Tuhan melalui latihan-latihan rohani. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama pagi ini. Tolong kami untuk sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hidup kami masing-masing dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin kami semua. Dan kami akan melanjutkan ibadah selanjutnya dengan perjamuan kudus, kiranya Tuhan menolong dan memimpin ibadah ini sampai selesai. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Aku dapat pergi mendahului Kau yang suci, Kau sahabat. mempersiapkan diri untuk masuk di dalam persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus. Sudahkah semuanya mendapatkan
roti dan anggur. Mohon asyik bisa. Sudah semua. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita junjung tinggi-tinggi. Kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama. Dalam nama Yesus. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita junjung tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau, ya Yesus, telah rela meninggalkan surga yang permai, yang mulia, dan menghampakan diri untuk turun ke dunia yang fana, lahir di kandang Bethlehem di Palungan untuk manusia yang berdosa, untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, bukan saja kelahiran Tuhan, bahkan Tuhan rela pada waktunya melangkahkan kaki ke Bukit Golgota dan disalib di atas gunung itu untuk menebus kami manusia yang berdosa. Tuhan, semuanya Tuhan lakukan untuk manusia yang berdosa ini, dan Tuhan, Engkau memberikan kesempatan untuk kami percaya kepada Tuhan, percaya apa yang Tuhan lakukan dari kelahiran sampai pada kematian Tuhan. Semuanya itu untuk manusia yang berdosa. Dan oleh kasih anugerah Tuhan, kami dapat percaya apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan firmankan, dan kami menyambut Dikau Yesus lahir di dalam hati kami, dalam hidup kami, dalam setiap langkah kami untuk dipimpin oleh Tuhan. Bahkan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, setiap kali Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk bersekutu di dalam tubuh dan darah Tuhan, untuk mengenang dan memperingati kematian Tuhan, untuk mengenang dan
mensyukuri segala kasih anugerah Tuhan buat hidup kami, supaya kami dapat melangkah dengan penuh kepastian menuju pada kehidupan kekal yang Tuhan anugerahkan kepada kami yang beriman kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus akan menolong kami. Banyak tantangan, banyak kendala dalam langkah-langkah hidup kami, tetapi firman Tuhan, pengorbanan Tuhan itu akan meneguhkan kami untuk melangkah di dalam jalan Tuhan, tidak ingkar, tetapi tetap taat setia kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus akan meneguhkan iman percaya kami ini. Terima kasih supaya kami tetap tunduk dan taat kepada kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kami, seperti Maria sudah melakukan hal itu di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan persembahan kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapak buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Ajari kami Bapak, sebentar kami mau memberi yang terbaik yang kami miliki. Berkati setiap kami semua kembali. Terima kasih, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur dan doa. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi kesempatan untuk kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya oleh anugerah Tuhan juga kami dapat memberikan persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan, tangan-tangan yang sudah diulurkan, Tuhan berkati kembali dengan limpahnya, dan pimpin kami tetap mempunyai hati yang penuh syukur kepada Tuhan di dalam seluruh langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memimpin dan memberkati ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Segala nyanyian pujian telah dipersembahkan oleh anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan berkenan
puji sembah kami ini dan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah diberitakan oleh hamba-Mu Ibu Wiwin. Tuhan berkati hamba-Mu ini. Segala apa yang mereka dilakukan selama berada di Kota Malang, Tuhan pimpin, Tuhan berkati, supaya tetap hidupnya menjadi berkat bagi sesama, bagi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan WL Singers, pemusik, pelayan asyur, kolektan, pelayan sound dan multimedia, pelayan kameramen dan lain sebagainya, juga pelayan sekolah minggu. Tuhan pimpin, berkati mereka apa yang sudah dilakukan, supaya Tuhan mereka dapat melakukannya lebih baik pada hari-hari yang mendatang. Mereka tetap menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, yang betul, yang tulus, yang humble, tapi yang penuh dengan urapan Roh Kudus, supaya pelayanannya menjadi berkat yang makin melimpah bagi jemaat yang dilayaninya di kemudian hari. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan anak-anak yang hadir saat ini, maupun mereka yang berhalangan, entah karena kendala apa yang mereka hadapi. Tuhan, Engkau tahu segala kebutuhan hidup mereka. Tuhan, berkati jasmani rohaninya, berkati kesehatan masing-masing, berkati pelajaran, studi, maupun berkati segala pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan. Tuhan, Engkau tahu kebutuhan mereka. Mereka yang dalam perjalanan keluar kota dan akan kembali ke Malang, Tuhan juga sertai. Tuhan, kami serahkan sidang jemaat Tuhan GBI Gideon seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, baik yang hadir secara onsite maupun yang telah menyaksikannya melalui tayangan online. Tuhan, berkati semuanya satu persatu. Engkau lawat hidupnya. Tuhan, ulurkanlah tangan Tuhan untuk memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih anugerah daripada Bapa yang di surga, kiranya keselamatan, damai sejahtera, dan sukacita daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kiranya pimpinan dan persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa permohonan dan doa syukur kami ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus sekali lagi kami berdoa.